Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasatis sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil maddati al-ulumut tabi'iyah fil fasli samin wa fasli tarsil awal ma ustadzah Dewi Faizah Tayyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraatid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Anak-anakku yang hebat, berjumpa kembali bersama Bu Dewi yang kali ini kita akan belajar materi tentang tekanan bagian 1. Anak-anak, selanjutnya nanti di dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Nah, pada materi ini nanti tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah anak-anak bisa menjelaskan konsep tekanan. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menganalisis tekanan zat cair pada keadaan tertentu. Apa sih hubungannya gambar-gambar ini dengan tekanan ya? Kok pada materi tekanan ada gambar tanah berlumpur, kemudian ada sepatu bot, ada sepatu berhak, kemudian ada angsa, macam-macam angsa. Nah, ternyata anak-anak kalau kita perhatikan pada musim penghujan, kemudian kita jalan di tanah yang gembur ya. Kenapa biasanya orang itu sering memakai sepatu bot, bukan sepatu yang berhak tinggi tadi? Nah, tentu ini punya alasan anak-anak ya. Nah, ternyata ketika menggunakan sepatu bot itu tujuannya agar kaki tidak tenggelam di dalam tanah tadi ya, tidak masuk ke dalam tanah. Tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakan sepatu berhak, maka sepatu kita akan masuk ke dalam tanah yang gembur tadi. Nah, ini anak-anak ya, kalau hubungannya dengan tekanan, materi tekanan. Begitu pula dengan angsa-angsa ini. Allah menciptakan angsa dengan kaki yang berbentuk seperti kipas ya. Kalau kita perhatikan, apa sih tujuannya Allah menciptakan angsa dengan kaki yang berbentuk kipas? Ternyata Masya Allah gitu ya. Nah, angsa yang biasanya jalan di atas tanah lumpur ya, itu dengan kaki yang seperti ini masih tetap mudah berjalan ya, kakinya tidak masuk ke dalam tanah. Nah, ini berarti ada hubungannya antara luas permukaan dengan gaya yang diberikan oleh benda terhadap bidang tertentu. Nah, ini anak-anak nanti yang akan kita bahas tentang tekanan. Nah, apa sih sebenarnya tekanan itu? Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kucing itu berjalan di atas pasir ya. Nah, ada jejak-jejak kaki. Nah, ternyata kucing itu memberikan gaya ya di atas bidang yang dilewati tadi ya, tiap satuan luas bidang tersebut. Nah, ini anak-anak. Jadi pengertian tekanan itu sendiri adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang tiap satuan luas bidang tersebut. Nah, ini yang akan kita pelajari. Berikutnya anak-anak ya, masuk tekanan pada zat padat. Nah, kalau kita perhatikan tentang konsep tekanan tadi, maka konsep tekanan itu sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Jadi, penyebaran gaya, pemberian gaya pada suatu luas permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda itu semakin besar, maka tekanan yang akan dihasilkan semakin besar pula. Namun sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, itu tadi kalau kita perhatikan ilustrasi gambar kenapa Allah menciptakan angsa dengan kaki yang berbentuk seperti
payung tadi ya, permukaannya lebar, itu supaya tekanannya kecil sehingga kakinya tidak bisa masuk ke dalam tanah. Subhanallah ya. Nah, sehingga dari konsep tadi bisa dirumuskan bahwa tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Nah, ini anak-anak tadi bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanannya semakin besar. Semakin luas permukaan, maka tekanannya semakin kecil. Nah, sehingga P sama dengan F dibagi A. Apa itu P? P ini adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton. A itu adalah luas bidang, satuannya adalah meter persegi. Selanjutnya, contoh penerapan tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, ini perhatikan ya. Biasanya sepatu pemain sepak bola itu selalu memiliki tonjolan di bagian bawah. Nah, ini apa alasannya? Ternyata supaya apa? Supaya sepatunya itu lebih kuat menancap ke tanah ya. Tidak terpleset ketika main bola. Nah, ini tujuan pemberian tonjolan di permukaan sepatu. Berikutnya anak-anak. Nah, ini ada orang sedang mengiris menggunakan pisau ya, mengiris buah, memotong ya buah nanas. Nah, ini ya, salah satu sisi luas pisaunya dibuat lancip atau lebih tajam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar tekanan yang dihasilkan itu lebih kuat dan mudah digunakan untuk memotong buah nanas tersebut. Nah, ini anak-anak penerapan tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah ini ya contoh soal. Perhatikan di situ ada gambar. Jadi gambar orang yang sedang ini ya, sedang mengaduk semen. Ya, ini ada gambar orang sedang mengaduk semen pakai sekup. Nah, soalnya Pak Hari sedang mengaduk semen untuk membangun rumah. Pak Hari menggunakan sekop yang luasnya 45 meter persegi. Kemudian mengaduknya dengan gaya sebesar 10 Newton. Maka berapa besar tekanan adonan semen tersebut? Nah, ini anak-anak jawabannya. Perhatikan. Diketahui ya, luas sekop A, lambangnya A, sama dengan 45 cm persegi. Kemudian gaya ya, satuannya Newton ya, 10 Newton. Kemudian ditanya tekanan, lambangnya adalah P. Nah, penyelesaiannya adalah tekanan sama dengan F dibagi A. Jadi 10 Newton dibagi 0,045 meter persegi itu hasilnya sama dengan 222,23 Newton per meter persegi. Nah, ini anak-anak contoh soal terkait dengan tekanan pada zat padat. Selanjutnya, nah ini ada soal ya. Nah, ini ada gambar orang yang sedang mendorong. Nah, ini soalnya Pak Budi penjual mie ayam sedang mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan pada Pak Budi pada gerobak tersebut adalah, nah, perhatikan ya. Jadi di situ F-nya 90 Newton, kemudian satu tangannya adalah 150 cm persegi. Nah, Pak Budi menggunakan berapa tangan? 2 tangan. Berarti nanti luasnya dikalikan 2 karena 2 tangan ya. Nah, berapa tekanannya? Nah, nanti silakan anak-anak kerjakan ya. Selanjutnya anak-anak kita masuk pada tekanan zat cair ya, atau nanti disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, perhatikan di sini ada anak kecil yang sedang berenang-renang di dalam air ya. Nah, di situ, nah anak ini tentu ada tekanan dari zat cair itu gitu ya. Nah, sehingga bisa melayang-layang gitu ya. Nah,
Apa sih sebenarnya tekanan zat cair itu atau disebut dengan tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan oleh cairan ke sekitarnya. Semakin dalam tekanan zat cair semakin kuat. Nah, ini anak-anak, maka kalau orang berenang itu ada aturannya, tidak boleh terlalu dalam karena nanti mesti ada gangguan ya pada salah satu organ tubuhnya. Kenapa? Karena tekanannya semakin kuat ya, tekanan zat cair itu maksudnya. Nah, ini anak-anak berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Ini kalau kita gambarkan ya, misalkan ini ada air ya. Ada air dalam satu tabung, terus kemudian dikasih lubang, ada lubang ke satu ya, kemudian ada lubang kedua ini ya, kemudian ada lubang ketiga. Nah, kemudian masing-masing memancarkan lubang tadi, memancarkan air, maka bisa dilihat mana yang lebih jauh dari pancarannya. Nah, ini kalau gambar pertama pancarannya arahnya ke sini ya. Nah, ini tampak berarti tekanannya rendah. Kenapa? Karena dangkal ya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua lebih jauh sedikit. Nah, ini sedang, tekanannya juga sedang. Kemudian yang ketiga, ini pancarannya semakin jauh. Nah, ini kenapa? Karena posisi zat cairnya semakin dalam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin bertambah kedalaman, maka semakin bertambah tekanan hidrostatisnya. Ini anak-anak tentang konsep hidrostatis. Berikutnya. Nah, sehingga berangkat dari sifat kedalaman tadi pada zat cair, maka dapat dirumuskan suatu persamaan bahwa P sama dengan rho kali gravitasi kali ketinggian. Nah, ini adalah rho anak-anak ya. Jadi ini bacanya rho seperti P, tapi ini adalah rho. Nah, P itu adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi. Kemudian rho ini adalah massa jenis zat cair ya, karena cairan itu juga memiliki massa jenis yaitu kilogram per meter kubik. Kemudian ada G yaitu gravitasi, percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per detik kuadrat. Kemudian ada H adalah tingginya zat cair, tinggi zat cair ya, satuannya adalah meter. Berikutnya ya, masuk pada contoh penerapan tekanan zat cair. Nah, ini anak-anak, jadi ketika ada orang yang sedang sakit gitu ya, biasanya kan diukur itu tensinya. Nah, tensi orang yang akan diinfus itu harus lebih rendah ya. Kenapa? Supaya infus yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa ya. Nah, ini supaya zat yang dimasukkan ke dalam tubuh orang tadi itu bisa mengalir. Nah, ini dengan konsep tekanan hidrostatis. Berikutnya, nah ini orang yang sedang berenang. Nah, semakin dalam orang ini maka biasanya akan mengalami rasa sakit di telinganya. Kenapa? Karena semakin dalam tekanan hidrostatisnya itu semakin tinggi. Nah, berikutnya, nah ini ada gambar ya, seperti pembatas ya, waduk ini ya. Nah, kenapa sih bagian bawah ini kok semakin diperbesar ya daripada bagian atas? Kenapa? Supaya bendungan ini tidak jebol anak-anak. Nah, karena tekanan yang di bawah ini semakin besar ya, tekanan hidrostatis di bagian bawah ini semakin besar, maka dibuatlah ya bendungan ini bagian bawah itu semakin tebal daripada di bagian atas. Nah, ini penerapan tekanan hidrostatis. Berikutnya, nah kenapa sih juga lubang bak mandi itu selalu di bawah tidak di atas? Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya itu kalau membersihkan itu bisa biar mudah ya, air yang terbuang itu biar mudah terbuang, karena kalau di bawah ini air yang mengalir keluar itu lebih cepat daripada di atas ya, karena sekali lagi tekanan hidrostatisnya semakin dalam semakin besar. Berikutnya, nah ini ya anak-anak tentang contoh soal tekanan hidrostatis. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang berenang. Kalau dilihat dari permukaan air itu kedalamannya adalah 3
meter. Nah, 35 meter. Di sini yang ditanyakan adalah hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam jika massa jenis air adalah 1000 kg meter persegi meter kubik ya, dan gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon persegi. Nah, ini anak-anak. Nah, jawabannya diketahui. Massa jenis air, tadi lambangnya ini rho ya, massa jenis air lambangnya adalah rho. Kemudian 1000 kg per meter kubik. Kemudian ada gravitasi 10 meter per sekon kubik. Kemudian kedalamannya ya, kalau dilihat dari permukaan tadi adalah 35 meter. Nah, berarti sudah diketahui semua ini unsur-unsurnya. Sekarang tinggal penyelesaiannya. Nah, ini ya. Tadi tekanan pada hidrostatis itu memiliki rumus rho P sama dengan rho kali gravitasi bumi kali ketinggian atau H. Sehingga P atau tekanan sama dengan 1000 kali 10 kali 35 sama dengan 350.000 Pascal. Nah, Pascal ini adalah satuan dari tekanan. Ini anak-anak tentang contoh soal tekanan hidrostatis. Nah, berikutnya latihan soal yang harus nanti kalian kerjakan. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm, serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok A, B, C tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, dan C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Nah, ini anak-anak, jadi kalian nanti disuruh menentukan tekanan pada masing-masing gambar ini. Nah, ini anak-anak ya, nanti silakan dikerjakan. Jadi dalam video pembelajaran ini ada 2 tugas ya. Yang tadi menghitung tekanan zat cair, kemudian yang tekanan zat padat, yang kedua adalah tekanan hidrostatis. Demikian anak-anak yang dapat kita pelajari bersama, semoga bisa dipahami materi tentang tekanan tadi dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktafi dirasatana al-yawm, syukran jazila ala husni ihtimamikum, hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.